Keluar kamu sekarang. Keluar! Sebentar aja, Om. Keluar. Pergi kamu dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri? Hai. Aku bawain sesuatu buat kamu. Bawa apa? Coba lihat dulu. Itu ada jaket rajut buat anak kamu nanti. Aku sendiri loh yang buat. Kenapa kamu repot-repot sih? Nggak apa-apa, nggak repot kok. Aku cuman ingin menyambut kehadiran anak kamu nanti. Oh iya, anak kamu cewek apa cowok? Udah dikasih tahu dokter belum? Cowok. Loh, kok muka kamu kayak gitu, kenapa? Kok kamu baik banget sih? Kalau aku dalam posisi kamu, mungkin aku akan benci banget dengan wanita yang hamil dari suami kamu. Tentu saja, Ri. Aku pun benci. Benci sekali sama kamu. Tapi aku nggak boleh tunjukin kebencian aku. Supaya aku bisa jalani rencanaku buat hancurin kamu. Shh, kamu jangan ngomong kayak gitulah. Takdir kan nggak ada yang tahu. Dan pasti siapapun gak mau kejadian seperti ini. Baik kamu maupun aku. Anak ini anaknya Haris. Orang yang aku cintai. Dan pasti aku akan sayang banget sama dia. Ri, boleh nggak aku menganggap anak kamu nanti anakku juga? Kamu tahu kan, aku nggak bisa melahirkan. Aku janji sama kamu. Kamu boleh nganggap anak ini anak kamu juga. Gak sudi. Aku kepingin anak ini mati. Yaudah duduk yuk. Berdiri aja. Mudah-mudahan anak ini selamat ya. Aku kemarin ngirup banyak asap dan ada kemungkinan anak ini keracunan asap. Ya ampun. Ri, maafin aku ya. Harusnya aku langsung bantuin kamu waktu itu, nggak cari bantuan di luar. Aku minta maaf ya. Kenapa harus minta maaf sih? Kamu nggak salah apa-apa kok. Yang bisa disalahkan itu Karin, bukan kamu. Dia sudah mati, Ri. Dan gak akan ada orang yang bisa membongkar semua rahasia ini selain aku. Ri, aku boleh nggak ngerawat kamu? Maksud kamu? Ya, aku kan perawat. Jadi aku ingin ngerawat kamu dan bayi kamu. Karena cuman itu yang bisa aku lakukan supaya aku bisa merasa memiliki bayi. Ya Tuhan, aku nggak tega melihat Tanti. Dosaku begitu besar sama dia. Untuk permintaan sesederhana ini, kenapa aku mesti keberatan? Tanti di mana sih? Kayaknya sekarang sering banget pergi nggak pakai pamit. Bentar ya, Ri. Halo, Ma. Tanti, kamu ada di mana? Aku lagi di rumahnya Riri. Rumah Riri. Kan Riri nggak ada di rumahnya. Ada kok, Ma. Ini aku lagi sama dia. Kamu udah tahu kalau Riri nggak ke Kalimantan? Iya, Ma. Aku udah tahu semuanya. Riri yang cerita. Dia cuma pura-pura untuk melindungi kandungannya dari Andi, Ma. Mama tenang aja, aku nggak akan cerita ke Andi kok. Ya udah, terus kamu ngapain di sana? Udah cepetan pulang. Iya, nanti sore aku pulang kok. Ini aku mau urus Riri dulu, Mah. Aku pengen ngerawat Riri seperti aku ngerawat Mas Arman dulu, Mah. Rawat Riri maksudnya? Ma, kan Riri lagi hamil besar tanpa didampingi suaminya. Jadi aku pengen ngerawat dia. Lagian kan di dalam kandungannya Riri itu anaknya Haris. Aku mencintai Haris, Mah. Jadi bagaimanapun juga, aku juga harus mencintai darah dagingnya Haris. Udah dulu ya, Mah. Aku mau ngerawat Riri dulu. Ya, Assalamualaikum.
Kamu belum minum obat kan? Belum. Aku ambilin dulu ya. Makasih ya, Tanti. Ri, kamu bicara deh. Masalah apa? Tanti ngapain sih kok di sini? Dia mau merawat aku, Mam. Kamu yakin mau dirawat dia? Ma, dia udah berubah. Semua orang bisa berubah kan? Ya, waktu itu emang dia benci sama aku. Tapi itu karena dia shock dengan keadaan dia. Kehilangan rahim, suaminya kayak gitu. Tapi sekarang semua udah beda kok. Ya kan tetap aja. Bagus deh, Riri sama sekali nggak curiga sama aku. Masalah mamanya, aku nggak perlu cemas. Biarkan saja dia curiga. Aku nggak peduli. Yang penting Riri percaya sama aku. Dan itu sudah cukup buat aku jalanin semua rencanaku. Mama tuh cuma takut penyakit gilanya tuh kambuh. Kalau penyakitnya kambuh terus dia celakain kamu lagi gimana? Dia udah sembuh. Udah beda, beneran Mama gak usah khawatir. Dan emang Mama gak lihat, dia telaten banget ngurusin aku. Dan dia ngerti banget soal kehamilan. Kan dia perawat, jadi aku bisa nanya-nanya sama dia. Saya terlalu mencurigai Tanti. Buktinya Tanti tulus ngerawat Riri. Sakit pinggangnya? Lumayan. Kamu kelamaan duduk, kita istirahat aja di kamar ya. Kapan kamu kemari? Pak, udah pulang? Siapa yang izinkan dia masuk? Tanti itu kesini tujuannya baik. Dia mau ngerawat si Riri. Ngerawat? Perempuan gila ini kamu suruh dia ngerawat Riri. Riri, kamu ingat nggak? Dia sudah mencelakai kamu dan kamu hampir mati, tahu nggak? Pak, kamu jangan punya pikiran jelek itu lagi dong, Pak. Waktu itu kan Tanti bisa ngurusin Arman, baik tuh hasilnya. Apa yang Tanti lakukan ke Riri itu karena khilaf. Iya, Om. Aku janji aku nggak akan mengulangi kesalahan aku lagi. Tutup mulut kamu. Keluar kamu sekarang. Keluar! Sebentar aja, Om. Keluar. Pergi kamu dari sini. Mama, Kamu apain Tanti? Hah? Hah, kebetulan kamu datang. Bawa mantu kesayangan kamu pergi dari sini. Kamu pikir saya sudi? Menantu saya dijadiin babu di sini. Dia ini bukan pembantu. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi yang penting pergi dari sini. Oke. Asal kamu tahu ya, saya nggak akan melupakan penghinaan ini. Seenaknya aja kamu perlakukan Tanti. Ayo Tanti, kita pulang. jangan. Tanti jangan pergi, aku mohon. Ma, izinin Tanti di sini ya. Riri, Tanti ini bukan pembantu kamu. Ma, aku butuh Tanti, Ma. Please. Riri, kalau kamu butuh perawat, Papa bisa carikan perawat yang semahal apapun daripada dia. Jangan, Pak. Aku maunya Tanti yang rawat aku. Riri, dengar kata-kata Papa dong. Pak, aku sekarang udah gede. Ini keputusan aku. Tolong hargai keputusan aku. Pak, udahlah Pak, lupain yang kemarin-kemarin. Biar aja Riri yang bikin keputusan. Ingat Riri, ingat omongan Papa, ingat kata-kata Papa. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan kamu, jangan merengek. Tanti, kamu jangan dengerin Papa ya. Ayo Tanti, ayo kita pulang. Sekarang.
Tanti, kasihan sekali nasibmu. Aku harap kamu tetap bisa kesini dan dekat dengan bayi ini. Seperti yang kamu mau. Sejak kapan kamu bersahabat sama Riri? Sampai kamu mau merendahkan diri jadi kayak pembantunya gitu. Nggak jadi pembantu kok, Ma. Aku cuma ingin merawat dia selama dia hamil. Ya itu sama aja kayak kamu jadi pembantunya dia. Enggak lah, Ma. Riri itu baik banget sama aku. Waktu aku depresi, kan dia yang bantuin aku. Tapi kamu juga jangan lupa, dia yang udah bikin kamu kehilangan rahim kamu. Bikin kamu gak dapat perhatian dari suami kamu. Bikin kamu jadi gila. Aku udah maafin Riri kok, Ma. Lagian rahim aku kan sudah nggak ada. Jadi pasti nggak akan datang lagi. Jadi buat apa diperpanjangin masalahnya? Aku cuma ingin membalas kebaikannya dia. Ya udah, terserah kamu. Terserah kalau kamu memang pengen sahabatan sama orang yang udah menghancurkan hidup kamu. Silahkan. Mama nggak akan peduli lagi. Tentu saja, Ma. Aku nggak akan pernah sahabatan sama Riri. Aku cuman ingin menjalankan rencana aku untuk melenyapkan Riri dan anak itu. Ayo Nak, bergeraklah. Kamu udah 2 hari lo diem aja. Gimana kalau sampai 3 hari nanti bayiku tetap gak bergerak? Aku gak mau kehilangan bayi ini. Halo, Ndi. Loh, Ri, kamu habis nangis? Enggak. Kamu gak usah bilang juga udah kelihatan kok, Ri. Itu mata kamu sembab kayak gitu. Habis nangis ya? Aku harus beralasan apa? Gak mungkin aku cerita tentang bayiku. Aku tadi nangis karena aku kangen sama kamu, Andi. Apa? Kamu kangen sama aku? Emang aku nggak boleh kangen sama kamu? Makasih ya, Ri. Kamu udah kangen sama aku. Tapi rasa kangen aku itu pasti ngelebihin rasa kangen kamu sama aku. Tapi ya kita harus bisa tahan itu, Ri. Karena ini demi masa depan kita. Makasih ya Andi. Kamu udah pengertian. Udah ngerti kalau aku gak mungkin ninggalin kota ini. Ya aku ngerti kok. Aku minta maaf ya sama kamu. Mulai sekarang aku gak akan maksa-maksa kamu lagi untuk pulang ke sini. Dan aku gak akan mengganggu semua kegiatan kamu di sana. Demi masa depan kita. Maafin aku, Andi. Kalau saja kamu tahu alasan yang sebenarnya, mungkin kamu akan membenciku sebenci-bencinya. Dan aku udah janji sama papa kamu untuk mendukung kamu sampai kamu jadi dokter. Jadi aku juga akan nunggu kamu tanpa komplain-komplain lagi sama kamu. Makasih, Andi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah setiap sebelum tidur kita harus telepon-teleponan. Ya, kita ngobrol sampai akhirnya kita berdua ketiduran. Dengan kayak gitu aku ngerasa kalau kamu itu ada di samping aku dan kamu tidur bareng aku. Iya, Andi. Dengan obat ini, aku akan singkirkan anakmu lebih dulu, Ri. Obat ini akan menghancurkan kandunganmu. Setelah itu, akan tiba giliran kamu untuk aku singkirkan. Sorry Tan. Ternyata bener kamu di sini ya. Semalam Mama ngasih tahu aku sih. Cuman aku masih belum percaya, tapi ternyata memang bener. Sorry ya, mau aku buatin yang baru nggak? Nggak perlu. Lepasin aku Mas Arman. Lepasin. Kalau jodoh ternyata nggak kemana ya. Arman.
Kau masih di sini? Berangkat ke kantor. Iya, Pak. Tanti dengar ya. Kamu ada di sini karena kebaikan Riri. Tapi jangan macam-macam kamu. Dan jauhi Arman. Kamu tidak cocok sama dia.